Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zevani Alfa Permana Bangun dengan NIM D1D021140. Yang saya hormati Bapak Dr. Marwoto SUD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan hutan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Kajian Penentuan Kriteria Fungsi Hutan. Di makalah ini berisi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu sejak tahun 1970-an, ekonomi Indonesia bergantung pada sumber daya hutan. Hingga saat ini hutan sudah semakin terdegradasi. Pembukaan hutan bukan lagi untuk diambil hasil hutannya, tetapi untuk mengambil sumber daya yang berada di bawah hutan atau pertambangan tanpa mampu mengembalikan kawasan hutan sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 Ayat 2 bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Peningkatan kebutuhan lahan bagi kepentingan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perumahan, infrastruktur, dan lain-lain yang memerlukan lahan-lahan baru, tentunya akan menggunakan kawasan-kawasan hutan yang sudah tidak memiliki fungsi sebagaimana hutan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, maupun hutan sebagai ekosistem hutan. Peningkatan kebutuhan lahan memiliki konsekuensi pada perubahan penataan ruang yang efektif dan efisien. Namun demikian, kawasan-kawasan hutan yang sudah tidak memiliki fungsi tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Di lain pihak, pemerintah tidak mampu mempertahankan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya. Zulkarnain 2013. Adapun rumusan masalah dari makalah kami yaitu bagaimana penetapan kawasan hutan yang didasarkan pada fungsi hutan yang ditetapkan oleh pemerintah ditinjau dari ekosistem hutan. Yang kedua, apakah kriteria kawasan hutan berdasarkan kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan dapat dijadikan dasar untuk menentukan fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Tujuan dari makalah kami ini yaitu satu, mempelajari penetapan kawasan hutan yang didasarkan pada fungsi hutan. Yang kedua, menganalisa kriteria kawasan hutan yang menentukan fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua adalah metode. Di metode yang kami gunakan di sini adalah menggunakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah melalui pengumpulan data pustaka, melalui studi literatur pada jurnal atau artikel ilmiah lainnya. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, penetapan kawasan hutan yang didasarkan pada fungsi hutan. Penetapan kawasan hutan di Indonesia didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Kehutanan. Berdasarkan fungsi pokok, kawasan hutan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok ini dengan tujuan mengoptimalkan fungsi lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Penataan kawasan hutan ini menjadi tantangan pada saat ini, terutama dalam mengatasi degradasi hutan dan memastikan keberlanjutan fungsinya. Yang selanjutnya adalah kriteria kawasan hutan berdasarkan kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan. Parameter jenis tanah yang ditetapkan dalam kriteria adalah jenis tanah pada tingkat ordo. Jenis tanah pada tingkat ordo ini hanya menggambarkan proses pembentukan tanah. Ordo tanah dibedakan berdasarkan ada tidaknya horizon penciri serta jenis atau sifat dari horizon penciri. Belum memberikan sifat-sifat tanah secara rinci. Parameter intensitas curah hujan adalah merupakan indikasi banyaknya jumlah air yang turun ke bumi. Jumlah air yang jatuh ke bumi ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan juga berakibat bencana bagi kehidupan. Jatuhnya hujan memiliki energi kinetik menurut Arsyad 2010, sehingga yang mampu menghancurkan partikel tanah. Selain itu pula kekuatan hujan didukung oleh adanya angin yang mampu memperbesar kecepatan dan energi hujan.
Oleh karena itu, maka parameter lereng, jenis tanah, dan curah hujan adalah parameter yang sangat lemah dalam menentukan kawasan hutan. Faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan tidak dapat dijadikan sebagai indikator fungsi hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Zulkarnain 2013. Yang keempat adalah penutup, di mana dalamnya ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu penetapan kawasan hutan dengan kriteria lereng, jenis tanah, dan curah hujan tidak dapat dijadikan dasar sebagai kriteria dalam menentukan kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan kawasan hutan produksi. Yang kedua, yaitu kriteria utama yang dapat dipergunakan dalam kawasan hutan adalah adanya perhitungan komunitas pepohonan sebagai pembentuk hutan. Yang selanjutnya adalah saran dari kami, yaitu dalam makalah ini menyempurnakan kriteria kawasan hutan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Baiklah, demikianlah presentasi makalah dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.